Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tidak dapat bekerja sama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, orang bekerja ini gampang-gampang susah gitu Pak Paul ya. Pekerjaannya itu sendiri sebenarnya kita bisa kuasai karena ya latar belakang pendidikan atau latihan dan sebagainya. Tetapi yang terasa sulit ini memang berelasi dengan sesama rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan. Dan itu menghambat sekali pekerjaan kita gitu Pak Paul ya. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa membangun kerjasama yang baik atau dampaknya dan sebagainya bagaimana Pak Paul ya? Memang bekerja sama itu sesuatu yang tidak mudah Pak Gunawan. Tadi Pak Gunawan sudah ungkit bahwa masalah itu sebetulnya bukan terletak pada kemampuan kita mengerjakannya ya. Tapi pada berelasi dengan orang atau bekerja sama dengan orang lain. Waktu saya berkuliah dulu, saya pernah membaca sebuah riset yang memperlihatkan bahwa pada umumnya penyebab utama orang diberhentikan dari pekerjaannya adalah karena tidak bisa bekerja sama. Bukan karena tidak bisa bekerja. Jadi bisa jadi orang ini nih kompeten sekali mengerjakan tugasnya. Namun karena tidak bisa bekerja sama, akhirnya diberhentikan. Nah sekali lagi, ini menjadi hal yang sangat penting Pak Gunawan. Sebab bukankah potensi orang itu tuh akan tersia-siakan? Dan kita pun sebetulnya itu akan sangat diuntungkan ya dengan kehadirannya. Kalau saja dia bisa bekerja sama. Itu sebabnya tren sekarang ya, dalam manajemen, dalam pembangkitan atau peningkatan sumber daya manusia, dalam pembinaan-pembinaan itu yang ditekankan adalah bekerja sama. Sebab akhirnya disadari ini kuncinya nih. Banyak potensi tak tergali dan tak terpakai gara-gara tidak bisa bekerja sama. Jadi akhirnya yang lebih ditekankan sekarang adalah ya bagaimana caranya bekerja sama sehingga bisa bersinergi untuk menghasilkan efektivitas kerja yang lebih tinggi. Ya memang seringkali diselenggarakan acara-acara yang disebut team building dan sebagainya Pak Paul ya. Tetapi ada beberapa orang itu yang memang masih mengalami kesulitan untuk bekerja sama. Dia berkata saya bisa bekerja bersama-sama gitu. Tetapi kalau suruh bekerja sama, ini yang sulit dia bilang. Betul. Ada orang yang seperti itu. Dan ya ada jenis-jenis pekerjaan yang cocok untuk orang seperti itu. Misalkan, dia tidak bisa bekerja sama, tapi dia memang keahliannya melukis. Nah ya tidak apa-apa. Dia akan terus melukis. Ya. Atau, dia seorang yang sangat baik sekali mengarang cerita. Atau novel atau apa. Ya dia dari pagi sampai malam dia menulis terus dan tidak harus bekerja sama dengan orang lain. Ya. Jadi memang ada jenis-jenis pekerjaan yang cocok untuk tipe-tipe kepribadian yang sulit bekerja sama dengan orang lain. Dan jadinya dalam hal ini kita tidak memandang kesulitannya bekerja sama sebagai sesuatu yang negatif. Karena di dalam kesendiriannya dia menghasilkan karya-karya yang sangat baik. Nah, saya tidak membicarakan orang yang seperti ini. Pada kali ini kita akan melihat orang yang memang harus bekerja sama. Karena itu adalah jenis pekerjaannya. Namun kok tidak bisa melakukannya dengan baik. Ya, tapi walaupun tadi Pak Paul katakan melukis, mengarang buku dan sebagainya. Pada akhirnya toh dia membutuhkan orang lain Pak Paul. Misalnya betul. Untuk menjual karyanya, untuk mempromosikan karyanya. Kan dia betul. Butuh berrelasi. Gitu. Betul. Meskipun tidak seintens kalau dia memang bekerja bersama dengan orang. Dan bukankah kalau dia mempunyai anak, dia mempunyai suami, dia mempunyai istri, nah mereka itu juga memang akan menderita. Ya, makanya orang yang tidak bisa bekerja sama akan membuat kedua belah pihak menderita. Dirinya menderita, orang lain pun menderita bekerja sama dengan dia. Iya, tapi sebenarnya apa Pak Paul yang membuat seseorang itu kesulitan di dalam bekerja bersama-sama atau melakukan kerjasama yang baik gitu Pak Paul? Ada beberapa yang menjadi penyebabnya Pak Gunawan. Nah ini saya akan jabarkan, tidak berarti semuanya harus ada dalam satu orang. Ini hanyalah beberapa kemungkinan. Yang pertama, orang ini memang berkepribadian kaku ya. Artinya apa?
tidak mudah mengubah gaya hidupnya atau cara pikirnya. Segala sesuatu yang telah terbiasa dilakukan tertancap kuat dan tidak mudah terserabut ya untuk diubahnya. Jadi kalau dia sudah mengerjakan sesuatu dengan caranya, nah jangan haraplah caranya itu tuh akan bisa diubah. Karena dia tidak akan menerima. Kenapa? Memang dia sukar mengubah dirinya. Misalkan, dia sudah biasa mempunyai rutin ya, kerutinan atau jadwal yang biasa dia lewati. Pagi hari, dia selalu harus ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, nanti dia akan siap-siap ke dapur. Nah, misalkan pas dia ingin pakai kamar mandi, tapi kamar mandi dipakai oleh orang lain. Nah, hal kecil seperti itu saja bisa membuat dia sangat jengkel. Kenapa kok saya tidak bisa pakai sekarang dan saya harus menunggu orang? Dan saya tidak bisa ke dapur dulu sekarang, karena apa? Belum ke kamar mandi. Padahalnya kan kita bisa berkata, ya kamu kan ke dapur dulu saja, nanti selesai baru ke kamar mandi. Tidak bisa. Rutinnya begini, soalnya ini jadwal saya ini nih. Atau misalkan dalam bekerja juga seperti itu. Hal-hal yang dia terbiasa lakukan sesuai rutinnya, kerutinannya, waktu diminta untuk diubah, atau dianggap ini kurang optimal dan ada cara yang lebih optimal, dia akan menolak. Tidak, ini cara saya nih. Nah, jadi orang ini memang saya panggil berkepribadian kaku. Ya memang seringkali dijumpai orang-orang seperti itu, dan biasanya di dalam pelatihan orang ini diminta untuk mengubah sesuatu yang sudah biasa dia lakukan, Bapak. Misalnya bajunya dibalik atau celananya di apa kan, supaya dia merasakan tidak apa-apa sebetulnya. Betul. Betul, sebab yang memang dia harus taklukkan adalah rasa terganggunya. Mungkin buat kita ini susah kita mengerti ya. Kenapa sih ubah begini saja ini harus merasa terganggu? Tapi buat orang-orang yang memang kaku ya, perubahan itu tuh luar biasa mengganggunya tuh. Membuat dia cemas, tidak enak. Dan mungkin saja dia akan pikirkan sampai lama begitu. Sebab sekali lagi, caranya itu tuh udah sangat terpatri dengan dirinya. Siapa dirinya? Sehingga siapa dirinya itu tuh sangat kaku sekali dilihatnya, didefinisikannya. Dan tidak boleh berubah sedikit pun. Seolah-olah dengan dia mengubah sedikit saja cara kerjanya, dia harus mengubah dirinya. Kita katakan kan tidak, dirimu ya dirimu, caramu bekerja ya caramu bekerja. Diubah sedikit-sedikit tidak apa-apa, tapi tidak bisa. Ini artinya mengubah diri saya. Segala sesuatu jadinya prinsipil baginya. Ya akhirnya susah sekali bekerja sama. Ya, apakah ada penyebab yang lain, Bapak? Orang ini memang menuntut tinggi sampai pada kesempurnaan. Yang sesungguhnya berarti apa? Harus sesuai seleranya. Ya, jadi memang ada kecenderungan orang-orang yang perfectionist sulit bekerja sama. Karena apa? Ya, dia memang menuntut. Tuntutan ini bisa berbentuk kualitas ya. Harus bagus seperti apa. Bisa pula berwujud efisiensi. Harus efisien. Se-efisien yang dibayangkannya atau yang diharapkannya. Masalahnya adalah orang lain tidak selalu mampu mencapai standarnya. Dan ini yang tidak dapat diterimanya dengan mudah. Ketidakmampuan orang cenderung dipandangnya sebagai sikap tidak menghargai usaha atau masukannya. Atau malah dianggapnya sebagai tindak ketidaksetujuan. Kok menentang saya? Nah, akhirnya ya susah dah. Dia bisa bekerja sama. Karena dikit-dikit dia akan menuduh orang apa? Kamu kok sengaja mau mensabotase saya? Kamu kok tidak bisa mendukung saya, menyetujui saya? Kok kamu tidak menghargai usaha saya? Kan saya sudah berusaha seperti ini nih. Nah, akhirnya jadi susah dah. Tuntutannya pada orang begitu tinggi. Dan tidak semua orang bisa mencapainya. Dan waktu orang tidak mencapainya, dia salahkan orang. Seolah-olah orang sengaja tidak mau mencapainya. Sengaja mensabotasenya. Dia frustasi sekali. Dan dia mudah sekali meledak. Marah. Atau karena dia bukan tipe ekstrovert, dia tipe lebih introvert. Dia simpan. Dia lebih mengurung diri. Dia lebih akhirnya memutuskan relasi dengan orang lain. Ya memang seringkali kita kadang-kadang itu sebagai bawahan. Kalau mendapatkan atasan yang seperti ini ya kita katakan ya sudah kerjai sendiri aja. Saya tidak bisa suruh ngerjain gitu. Karena apa tolok ukur yang dia tentukan juga belum tentu cocok juga gitu Pak Bang.
Betul. Itu kan hanya menurut versi dia, sempurna, Betul. efisien. Betul. Orang lain melihat dari sisi yang lain, ada yang lebih sempurna, ada yang lebih efisien masih. Betul, betul. Dan dia tidak bisa melihat itu tuh. Sebab sekali lagi standarnya lah yang dia gunakan, dan itu yang paling baik. Nah, seringkali memang yang pertama tadi tuh yang kaku itu tuh bercampur dengan standar ini nih, yang harus seperti dia bayangkan. Nah, karena itulah tidak bisa berubah, sebab dia memang orangnya kaku, dan kebetulan standarnya seperti itu juga. Nah, memang merepotkan sekali bekerja sama dengan orang yang seperti ini. Ya memang pada akhirnya seperti tadi hasil survei yang Pak Paul katakan, akhirnya orang seperti ini harus dikeluarkan Pak Paul dari Betul. tim ini. Betul Kalau tidak sekali. merusak yang lain gitu Pak Betul Paul. sekali. Betul sekali. Jadi akhirnya memang ya perusahaan akan menimbang-nimbang mana itu tuh yang harus dikorbankan. Dan sudah tentu ya pengorbanan yang paling kecil lah yang akan dikorbankan daripada pengorbanan yang lebih besar. Apakah ada yang lain Pak Paul penyebabnya ini? Orang ini tidak mempunyai kepercayaan diri yang baik pada kemampuannya sendiri. Namun daripada mengakuinya dan meminta bantuan akan kekurangannya, lebih mudah ia menyoroti performa atau kelemahan orang. Nah, ini tipe yang lain Pak Gunawan ya. Bisa sama dengan orang-orang yang tadi telah kita bicarakan, bisa juga berbeda. Jadi memang masalah utamanya nih tidak percaya diri. Dia sebetulnya gamang, dia meragukan kemampuannya. Saya tahu nih saya nggak bisa nih. Aduh, saya bakalan salah lagi nih. Aduh, bakalan berantakan nih. Namun daripada dia itu tuh mengakui, tolong saya dong, saya nggak bisa. Aduh, dia gengsi, tidak mau mengakui itu tuh. Akhirnya yang dia lakukan adalah selalu menyoroti orang lain. Kamu kok kurang ini, kamu seharusnya begini, kamu. Dan jadi dengan kata lain dia hanya bisanya mengkritik. Dia pengkritik nomor 1 dah. Terus mencela-cela orang. Kamu seharusnya begini. Dan masalahnya adalah bukan saja dia sendiri tidak bisa melakukannya, tapi celakanya yang dia suruh atau dia tuntut itu tuh tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Atau pada umumnya orang tidak mampu lah melakukannya. Kenapa dia kok menetapkan standar yang tidak bisa diraih oleh orang lain ataupun dirinya kalau dia mau jujur? Kenapa dia melakukannya? Sebab dengan dia menetapkan standar yang setinggi-tinggi itu tuh orang, atau dia berharap ya, orang itu tuh akan memandang dia hebat. Super, luar biasa hebatnya nih, jeniusnya dan sebagainya. Maka mempunyai standar setinggi itu. Padahalnya dia sendiri pun tidak bisa meraihnya. Nah, karena dia menetapkan standar yang begitu tinggi, orang tidak bisa mencapainya, udah dah. Dia selalu menjadi pengkritik, pencela kiri kanan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya orang sebel sama dia. Orang nggak bisa bekerja sama dengan orang kayak dia. Makin menjauh orang darinya. Tapi dia akan salahkan orang. Orang yang tidak bisa mencapai standarnya lah dan sebagainya. Orang yang punya kelemahan lah, masalah lah. Dia sendiri tidak pernah salah, begitu. Ya, selalu membenarkan diri gitu, membela dirinya terus itu Pak. Biasanya begitu, ya. Biasanya begitu. Nah, bagaimana kalau orang seperti ini lalu ditegur dengan keras gitu Pak? Aduh, memang teguran keras itu tuh bisa ya mengagetkannya dan bisa membuat dia akhirnya ya mengerem lah langkahnya yang sering membuat masalah gitu. Apalagi kalau disertai sanksi ya. Nah, daripada dia kehilangan periuk nasi, tidak bisa bekerja, ya udah dah, dia menahan diri lah. Namun, saya khawatir dia menahan diri bukan karena sungguh-sungguh berubah. Di dalam hatinya dia tetap percaya dia itu tuh yang benar. Kenapa? Itu cenderung melihat teguran orang sebagai mosi tidak percaya terhadap kemampuannya. Dan sebagai undangan untuk mengobarkan api permusuhan. Begitu. Jadi sekali lagi, tadi saya katakan secara pesimis, ya orang ini nih mungkin saja menahan mulutnya, menahan tindakannya, tapi di dalamnya belum berubah. Tetap dia percaya dia yang benar kok. Orang-orang lain yang bermasalah lah. Mereka tidak bisa menghargai kebisaan saya mampu sebegini, begini. Tapi orang tidak bisa melihatnya dan menghargainya. Memang orang hanya cari gara-gara lah dengan saya, mau membuat permusuhan dengan saya lah. Memang ada sentimen pribadi dan sebagainya. Nah, akhirnya memang masukan-masukan itu ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Iya, tapi sebenarnya untuk mengambil suatu keputusan memecat orang seperti ini juga itu banyak pertimbangan Pak Paul. Karena seringkali dilihat orang-orang seperti ini punya rasa tanggung jawab yang cukup besar Pak Paul. Nah, itu ada betulnya Pak Gunawan.
Ya, ini memang salah satu cirinya juga ini. Tanggung jawabnya besar. Kalau dicerikan tugas, dia akan coba kerjakan sedapat-dapatnya dan sesempurna mungkin. Itu betul. Meskipun karena sesempurna mungkin tadi itu tuh menyebabkan dia akhirnya tuh sulit bekerja sama dengan orang lain. Nah, kelemahannya jadinya ini Pak Gunawan. Rasa tanggung jawabnya terlalu besar. Dalam pengertian berlebihan besarnya. Bukan besar secara sehat, tapi besar secara negatif. Artinya apa? Ini nih. Dia ingin terlibat dalam setiap urusan yang bukan bagiannya. Sehingga, kendati ia berniat baik, orang tidak menerimanya. Dia selalu ingin mengawasi orang. Campur tangan dalam pekerjaan orang lain. Orang tidak meminta bantuannya, dia nyelonong masuk. Mau membantu orang. Orang tidak bisa mengerti, dia marah, dia frustrasi. Orang tidak bisa menghargainya, dia marah, frustrasi. Orang tidak bisa melakukan yang dia minta karena standarnya terlalu tinggi. Dia juga marah dan frustrasi. Akhirnya orang berkata, stop, jangan bantu saya. Nah, dia merasa tertolak karena orang kok tidak bisa menghargainya. Tapi sedikit orang buka pintu, dia akan masuk mengobrak-abrik apa yang orang telah kerjakan. Jadi sekali lagi, akhirnya rasa tanggung jawab yang terlalu besar itu membuat kakinya itu tuh menginjak-injak orang. Dan dia harus menyadari hal itu. Ya, kalau dikatakan tidak bisa bekerja sama, dia tidak mau menerima itu, Pak Paul. Dia katakan, loh, saya bantu orang, bantu si A, bantu si B, bantu si C, masa itu bukan kerja sama saya, gitu. Nah, bekerja sama memang harus dua arah ya Pak Gunawan ya. Kalau hanya searah itu tuh memang seringkali tidak sehat ya. Nomor satu, memang kita juga tidak mendidik orang lain untuk bisa bertanggung jawab. Karena kita yang akhirnya tuh mengurusi orang lain ya, dan tanggung jawab orang lain. Namun bahaya yang lebih besar adalah saya kira orang yang mengurusi pekerjaan orang dan masuk-masuk tanpa diundang seringkali ya menginjak orang dan ini akhirnya tuh menjadi bumerang bagi dirinya sebab orang tidak bisa menghargai. Orang justru marah, kok kamu kok seenaknya berbuat ini itu kepadaku. Meskipun ya kita bisa berkata, saya kan berniat baik, ya tidak ada maksud jahat ini nih. Saya hanya ingin menolongmu, tapi sekali lagi pertolongan yang tidak diundang seringkali mengganggu orang, ya. Nah, makanya tanggung jawab yang terlalu besar itu tuh ya bukannya menolong, membangun dia, malah justru merusakkan reputasinya dan membuat dia makin tertolak oleh lingkungan. Iya. Orang seperti ini juga kadang-kadang tidak mau dibantu gitu Pak Paul ya. Pekerjaannya pun, kalaupun dia cuti misalnya atau dia sakit, itu dia berusaha agar pekerjaannya ini tidak dikerjakan orang lain. Sehingga akibatnya waktu dia masuk, numpuk pekerjaan itu. Dan yang lain terhambat kan. Itu pekerjaan kan satu sirkulasi gitu. Betul. Dan bukan saja orang yang terhambat, dia pun mungkin frustrasi dengan dirinya, numpuknya pekerjaan iya. Itu. Dan mungkin sekali tingkat kesabarannya langsung menurun drastik. Jadi dia mudah marah, mudah mencela orang, dan merasa orang nggak bisa menghargai yang telah dia kerjakan dan sebagainya. Iya. Dan di sini apa yang firman Tuhan katakan itu Pak Paul? Saya akan bacakan dari Amsal 3 ayat 6 dan 7. Akuilah dia, yakni Tuhan, dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, ada dua prinsip yang akan saya bagikan dari firman Tuhan ini. Prinsip yang pertama adalah, orang yang seperti ini nih, harus mengingat bahwa Tuhan terlibat dalam setiap aspek kehidupan. Dan bahwa Tuhan mengatur semuanya dengan sempurna. Dia itu tuh terlalu mau campur. Terlalu bertanggung jawab. Terlalu harus sesuai dengan kehendak dan seleranya. Dia lupa bahwa ada Tuhan. Dan masih ada Tuhan yang bisa mengatur. Bahwa kalaupun tidak seperti yang dia inginkan, tidak apa-apa. Karena masih ada Tuhan yang bisa menolong, mengurangi, melengkapi. Segala sesuatu itu tuh harus dilihat memang akan seperti ini. Ya tidak apa-apa. Masih ada Tuhan. Ya, nah orang-orang ini nih karena terlalu ia bertanggung jawab,
seakan-akan memang menyingkirkan Tuhan dalam aspek kehidupannya ini. Iya, dia seolah-olah malah mengambil alih peran Tuhan itu, Pak Paul. Betul sekali. Dia mengambil alih peran Tuhan seolah-olah ya Tuhan tidak mampu itu ya, atau tidak mau merepotkan Tuhan. Jadi dialah yang harus membereskan semuanya, mengerjakan semuanya. Ya repot sekali ya. Dan karena dia tidak mengakui Tuhan dalam aspek kehidupannya, dia susah sekali itu mendengar masukan orang. Karena dianggap dia benar. Nah, dia lupa Tuhan itu tuh menyampaikan masukan melalui bibir manusia. Salah satu caranya ya, memang Tuhan bisa menyampaikannya melalui firman-Nya, melalui suaranya di dalam hati kita. Tapi salah satu cara yang sering kali Tuhan gunakan adalah memakai mulut teman-teman kita di sekitar kita untuk memberikan masukan kepada kita. Nah, jangan sampai orang ini berkata, saya hanya mau dengar dari Tuhan, yaitu apa yang firman Tuhan katakan di Alkitab. Kalau tidak saya mau dengarkan. Ya susah juga, sebab di Alkitab kan juga tertulis Tuhan memakai para nabi, mulut-mulut manusia biasa untuk menegur orang. Nah, jadi ya percayalah bahwa Tuhan mungkin sekali memakai teman-teman sejawat kita itu tuh sebagai nabi-nabinya untuk memberikan koreksi kepada kita. Nah, dengarlah. Jadi benar-benar firman Tuhan berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, termasuk pekerjaanmu. Artinya akuilah bahwa Tuhan bisa memakai teman-teman kita juga untuk memberikan koreksi terhadap kita. Iya. Prinsip apa lagi yang Pak Paul temukan dalam Amsal 3 tadi, Pak Paul? Yang kedua adalah, orang ini harus mengingat bahwa kesempurnaannya mempunyai keterbatasan. Dan ia mesti hidup di dalam keterbatasannya, bukan di luar keterbatasannya. Baik itu menyangkut dirinya atau orang lain. Dia tidak sempurna, itu intinya. Dan dia harus hidup di dalam ketidaksempurnaannya. Jangan sampai dia itu tuh, tidak mau terima keterbatasannya ataupun keterbatasan orang lain. Harus lebih. Tidak bisa. Kita harus hidup di dalam keterbatasan. Apa yang bisa kita lakukan di dalam keterbatasan ini nih? Bukan kita berandai-andai. Kalau saja saya tidak terbatas, kalau saja saya punya lebih, saya bisa ini lebih, kamu bisa ini lebih, kan kita akan bisa ini. Nah, berarti kita berandai-andai dari yang kosong. Jangan, kita harus berandai dari yang realistik, yang merupakan realitas, apa itu adanya. Nah, dari situlah kita kembangkan. Iya. Padahal kalau dia mau mengakui kekurangannya, sebenarnya ada orang lain yang bisa mengisi kekurangannya itu dengan kelebihannya yang lain itu tadi, Pak. Tepat sekali. Maka firman Tuhan berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini dia nih. Ya. Karena tidak menganggap diri itu punya kekurangan, jadi selalu benar, selalu bijak. Artinya tidak usahlah orang beritahu saya apa-apa. Saya pasti bisa. Saya sudah tahu semuanya. Nah, akhirnya jadi masalah. Maka Tuhan berkata, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan. Artinya apa? Ketahuilah bahwa banyak orang lain yang bijak. Kita hanyalah salah satu dari sebagian orang yang bijak itu. Dan Tuhan bisa memakai yang lainnya yang bijak itu juga untuk menggenapi pekerjaannya. Ya, jadi pengertian bijak itu memang dia sendiri yang menentukan gitu. Padahal orang lain tidak menganggap dia bijak malahan. Betul. Kalaupun dia bijak. Tapi kan nggak berarti gara-gara dia bijak berarti orang lain jadinya bodoh. Tidak. Bisa jadi dia bijak dan banyak orang lain juga yang bijak. Jadi berarti saling mendengarkan masukan masing-masing. Ya, saya harapkan melalui perbincangan ini kerjasama kita dan kerjasama para pendengar kita dengan rekan-rekan kerja yang lain juga bisa lebih baik gitu, Pak Paul. Terima kasih sekali. Dan saudara-saudara pendengar, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda masih bersama kami untuk mendengarkan perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara